Begini, kita punya masa lalu nggak? Kalau kita mengingat masa lalu yang senang-senang, ketawa nggak kamunya? Nyengir, enak, nyengir lagi, tersenyum. Ingat dulu pacaran di pinggir sungai sambil mengadu mesra, diiringi dengan desas air sungai yang mengalir, kan gitu. Di bawah kesem dengan sinar matahari bulan yang purnama memantul cahayanya, kan gitu ya lah, gitu kan, cengir lagi. Tapi kalau ingat sama orang nipu kita sekian juta mokal lagi, ya kalau kita ingat sama orang tua meninggal, anak meninggal, nangis lagi. Jadi artinya bahwa masa lalu itu biarkan bagaikan mimpi aja. Iya dong, bagaikan mimpi dan tidak akan pernah kembali. Ya, mengingat yang susah, mengingat yang negatif, kita membuat kita penderita berkepanjangan. Ya kenapa kita tidak seleksi saja, kita yang ingat yang indah-indah aja sih, biar kita bahagia. Setuju? Tetapi persoalannya yang negatif, yang penderitaan pun kadang-kadang kita tidak ingin mengundangnya, mereka mereproduksi sendiri, nongol sendiri. Itu kan ya, di tengah-tengah kita lagi dalam perjalanan, kok tiba-tiba hati kok sedih banget, ingat zaman dulu lagi, ya Allah, ada kan nangis lagi. Ya sehingga seorang yang dulu penjudi besar di bidang, ya, artinya ngadu jago barangkali kan gitu, sudah bertobat, sudah 10 tahun, kadang-kadang jagonya datang lagi dalam pikirannya. Ya kita lagi, ya seperti itu. Yang dulunya sebagai pelacur, kemudian sudah bertobat, sudah orang baik-baik, sudah punya suami, sudah ikut jamiahan, ya di tengah malam datang mengundang lagi, gitu, ngajak-ngajak lagi gitu. Nah, makanya ya ketergantungan pada masa lalu itu, kita bagaimana sih kira-kira masa lalu itu di delete aja sih, bisa nggak ya? Bisa nggak masa lalu di delete gitu? Kan kita kan bisa, kalau buangin aja, delete tak erase apa? Ya di delete lah, dibuang, udah buangin aja deh semua. Bisa nggak? Mendelete tuh harus satu persatu ya, nggak bisa gerombongan, nggak bisa ya. Bisa kan mendelete tanggal sekian ke belakang hapus begitu, pernah? Bisa nggak? Bisa. Tapi kalau memori ini mah nggak bisa, itu nggak bisa didelete, harus satu persatu. Dan itu sifatnya kasuistik. Kalau memang penderitaan kita itu karena dulu kita lakukan kesalahan, menganiaya istri kita sampai mati, udah mati kan? Tapi kita sadar bahwa kita menyakiti dia, kita berselingkuh, kita segala macam, sampai jatuh sakit, sampai mati, kita kan mengenal, ya Allah kasihan. Ya udahlah, kalau begitu segera minta ampun sama Allah, bertobat kepada Allah, doakan istri kamu supaya diampuni sama Allah. Ya datang silakan, ziarah ke makamnya silakan, ya kan gitu, minimal kan mengurangi penderitaan. Kalau dulu kamu menjadi tersiksa karena dulu punya utang yang belum bisa lunasi, masih 10 juta lagi, ya kita selesaikan dong persoalannya. Datang bang, minta maaf saya terlambat, ini baru bisa nyicil 2 juta dulu lah gitu. Itu juga kan mengurangi. Saya kira harus diselesaikan. Kalau tidak menjadi beban psikologi, akan mengganggu. Anda berpikir tidak pernah konsentrasi. Itulah makanya saya berulang-ulang bahwa dosa-dosa yang kamu lakukan itu menyiksa dirimu sendiri kok. Itu virus semuanya. Iya. Allah tidak melarang kamu makan, silakan, tapi yang halal dong. Begitu Anda menerjang dan melakukannya, akan terjadi perlawanan di situ, ada penolakan. Iya, dan itu menyimpan suatu kesan yang banyak hal yang macam itu. Ya kita juga punya masa lalu. Dalam kita beragama punya masa lalu agama, ya.
permusuhan, saling bantai, membunuh antara orang Islam sampai sekarang terjadi, itu masa lalu kita. Mau diapain? Ya, kita ingin berubah enggak? Ya sudah berubah. Kita bagaimana kira-kira umat Islam ke depan tidak ada pertengkaran gitu, bisa enggak? Ada rumusnya enggak? Gimana? Ya, saya kemarin kan membeli alternatif dalam berdakwah, tidak melakukan kekerasan tapi dengan kebaikan-kebaikan, ya kan, semacam itu. Tetapi terakhir bahwa pikiran-pikiran yang negatif yang ada di sekitar masyarakat, di sekitarmu ini, tetangga, kanan, kiri, depan, belakang masyarakat sampai dalam bentuk negara, ini tidak bisa tidak mempengaruhi pikiran negatif itu dalam otakmu itu. Kalau tindakan korupsi ini sudah menjadi kebiasaan dan kelumrahan, Anda juga akan mudah melakukannya itu. Betul nggak? Kalau masyarakat di Indramayu ini memang memang hubungan seksual begitu bebas, ya, tempat-tempat pelacuran yang ada tersebar di mana-mana. Sampai sekuat berapa Anda bisa mempertahankan kesucian Anda ini? Masih saya pertanyakan. Ya, kadang-kadang Anda juga kewalahan berikan perlawanannya. Suwe-suwe lama-lama ngicipi juga. Ya. Nah, ketika masyarakat sekitar kita tidak mempedulikan pendidikan, masih banyak buta huruf di sini. Ya, orang tani tidak malah orang yang sawahnya berapa 80 hektar ya, anaknya nggak ada yang sekolah kok, boro-boro sekolah, kakinya saja nggak pernah pakai sepatu kok. Ya, tiap hari makan menggesek aja. Berat orang tua di sini untuk membiayai anak sekolah, apalagi sekolah-sekolah yang elit ya, yang sampai ratus miliaran itu boro-boro. Kepikiran bakal 1 miliar kan 1 hektar, masa mau dijual? Nah, ketika masyarakatnya tidak memberikan pendidikan, walau bagaimanapun tidak bisa dihindari. Ya, semangat Anda pendidikan juga menurun. Betul nggak kira-kira? Ya, kalau Anda teman-teman Anda semuanya itu nggak ada kejujuran, selalu di markup, ada bansos disunat, ya kan, ada proyek dimainkan, suap penyuap merajalela, saya nggak yakin Anda bisa jujur. Makanya kan saya sering mengatakan begini, kalau seandainya ada jabatan yang diperjualbelikan, andaikan ini mah, saya duga nggak ada di negeri ini. Saya duga nggak ada. Andaikan nggak ada jabatan yang diperjualbelikan, lalu Anda bertanya kepada saya, bagaimana hukumnya saya ngasih uang supaya saya dapat jadi pegawai? Apakah ini bukan ar-rashi wal murtashi finnar, penyuap dan penerima suap masuk neraka? Saya termasuk enggak? Saya bilang ya bayar aja lah, anggap aja beli masa depan. Ya, anggap aja beli masa depan. Habis gimana? Ya, itu semacam itu. Nah, makanya ini semuanya ini menimbulkan kontroversi, paradoksal, pertempuran, kegaduhan di dalam alam bawah sadar Anda sendiri. Ya Anda nggak sadar mungkin penderitaan itu, betapa susahnya mau tidur lelap, ketap ketip, dituru-turu kah, ketap ketip.
kok susah banget sih tidur sekarang. Anda nggak sadar kan? Karena ada penolakan yang mengatakan jangan tidur. Dan sebetulnya banyak sekali di antara kita orang sebetulnya tidak bahagia, tapi dia berpura-pura bahagia kok. Saya bahagia kok. Mana? Senang nggak? Senang, nggak ada masalah. Kamu punya masalah? Wow, nggak ada masalah, ada. Bohong. Nah, itu disimpan gitu. Terlalu banyaknya disimpan itu dalam bawah sadar itu, disitulah akan menjadi persoalan. Anda tidak pernah mendapatkan satu kenyamanan. Percaya nggak? Nah ini kan bagaimanapun kita melihat realita di lapangan. Sehari-hari kita seringkali tidak nyaman karena speaker yang berantakan, atau di perjalanan kita tiba-tiba jalan ditutup karena orang hajatan, diputar balik lagi. Kesel nggak? Begitu lagi jalan macet lagi, ada kecelakaan mobil nggak ngantri berjam-jam. Ya Allah, setiap hari kekesalan kamu itu tak berhenti. Itu tidak bisa dihindari. Stres semuanya. Iya. Nah, dalam kondisi psikologi seperti ini, maka akan bermunculanlah penyakit. Sok maka lihat di rumah sakit jumlah pasien terus meningkat. Sok lihat sih. Iya. Nggak ada hubungannya kok tiba-tiba kepala pening. Jadi itu dia nggak pernah sadar. Iya, sampai berak aja susah. Sampai ngedet nggak keluar gitu. Akhirnya makan pepaya, sembuh dimakan semuanya, tetap nggak berak juga. Ya akhirnya minum broklak ya, dipaksa. Ya kalau nggak sakit gitu. Nah itu, sampai kita ngomong juga susah. Ngomong gini salah, ngomong salah, ngomong baik-baik aja deh komen negatif, anu ya gimana sih. Nah dalam kondisi macam ini ternyata kita mendapat kesulitan untuk mencapai kedamaian hati ini. Maka satu-satunya yaitu caranya gimana kita supaya hidup bebas, merdeka, dan bisa menikmati kebahagiaan di dunia ini. Totalitas sajalah. Hanya dua dunianya, aku dan majikanku saja. Iya, semuanya kau abaikan semuanya. Yang penting majikanku senang. Sehingga pikiran-pikiran negatif ini bermunculan dalam otak kita ini. Semua kita berpikir negatif ujung-ujungnya. Sampai pada istrimu juga kamu sering curiga, jujur aja lah. Jangan-jangan masukin laki lain ke rumah. Istrimu juga sama, pasti mampir. Iya kan? Uang lupa naruhnya. Curiganya pembantu, diambil pembantu. Ya begitulah kira-kira. Tidak bisa dihindari seperti itu. Nah makanya kita mengajarkan orang untuk membantu siapapun yang susah. Jangan membedakan suku, jangan membedakan agama. Kita sama-sama warga Indonesia, ya sudah kita bersaudara, persaudaraan nasional, ya ukhuwah wataniyah, kita semua saudara, ya pokoknya semua kita bantu. Jangan sampai agama membuat dikotomi di antara bangsa Indonesia ini. Kita satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Perbedaan agama jangan menjadikan garis-garis dikotomi itu, jangan itu. Bantu-bantulah mereka itu, jangan nanya agamanya apa.
Nah, tetapi ketika kita itu muncul pikiran negatif dalam diri kita, seringkali kita mengajak, apa jawabnya? Pak Kiai, orang itu tuh nggak layak untuk bantu. Lah, dari mana datangnya Anda mengatakan tidak layak dibantu? Jadi biarin aja, nggak tahu budi. Nah kan, dipaya hati ngerogok, acang lupa sama, kayak nolong kiri, air susu dibalas dengan air. Terlalu banyak bahasa peribahasa yang menggambarkan kekecewaan yang pernah berbuat baik. Begini aja, sudah antara aku dan majikanku. Jadi ketika kamu berbuat baik kepada siapapun, jangan ada niatan untuk berbuat baik kepada manusia itu. Tapi kita betul-betul untuk menyenangkan majikan kita. Mau berterima kasih silakan, ada urusan. Yang penting majikanku senang. Nu paling penting mah dudungan aing senang. Itu aja kok. Nah, sehingga semua urusan syariatnya, aturan segala macam nggak ada urusan. Sekalipun semua sepakat ini adalah kebaikan, nggak ada urusan. Sehingga nilai kebaikan pun sudah tidak pernah menjadi perhatian. Baik dan buruk nggak ada urusan. Yang penting Allah senang. Sekalipun itu kebaikan, Allah nggak senang ngapain? Ya. Makanya dalam doa kita selalu itu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Iya, dan kita diberikan kekuatan an-a'mala solehan tardah, berilah aku kemampuan bisa melakukan kesolehan tardahu yang engkau senangi. Sekalipun soleh, kalau Allah nggak senang ngapain? Saya kira paling-palingnya kita kembali dalam pemikiran kita, ya sudah, sekarang urusannya kita dengan Tuhan saja. Jangan untuk menyenangkan kiai, jangan menyenangkan MUI, jangan menyenangkan siapapun, menyenangkan Allah aja kok. Kalau nggak senang ya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan sama kamu, aku butuh kamu enggak kok. Pikiran gila kan? Tapi ini terobosan ini untuk mencari kebahagiaan nih. Habis kalau begitu gimana caranya? Selagi kita masih mempertimbangkan bagaimana kata orang, bagaimana kata tetangga, bagaimana katanya, ya nggak habis-habis tuh mah. Langsung saja bagaimana kata Allah. Allah senang, go ahead.